Marc Marquez mungkinkah pindah pabrikan? Dan siapakah penerus Valentino Rossi di MotoGP? Simak videonya di sini. Ex-direktur olahraga LCR Oscar Haro mengklaim, Marc Marquez sedang marah besar pada Honda. Haro menyebut, KTM sedang mempertimbangkan untuk membajak Marquez. Marquez bisa dibilang tengah menjalani masa-masa sulit di dalam kariernya. Si bayi alien sulit kompetitif usai hanya meraih kemenangan sejak 2021. Sementara pada musim lalu, pencapaian terbaik Marquez hanya sekali finish runner-up dari 12 start. Harapan juara dunia 8 kali itu untuk mendapatkan motor yang lebih oke di 2023 pun tidak terpenuhi. Setelah tes pramusim terakhir di Portimao, Marc Marquez secara terbuka mengungkapkan tunggangannya masih jauh tertinggal dari para rival. Pada prosesnya, Marquez tampil mengejutkan setelah merebut pole di balapan pertama di Portimao lalu finish ketiga di sprint race. Sekalipun gagal finish pada balapan reguler setelah menyeruduk Miguel Oliveira, insiden yang membuat dia absen di seri kedua di Argentina. Oscar Haro mengungkapkan skenario line-up MotoGP potensial di masa depan. Red Bull selaku sponsor Marc Marquez berencana mengangkut si pebalap ke KTM, kemudian Honda akan menggaet rider Moto2 Acosta. Marquez sangat marah dengan Honda, dan Red Bull sedang memikirkan untuk membawa dia ke KTM, ucap Oscar Haro. Sementara itu Pedro Acosta setelah balapan yang dilakoni Miller dan balapan yang dilakukan Binder membuktikan bahwa motor KTM tidak lebih buruk daripada Honda. Ada pembicaraan tentang ini di Spanyol, ini akan menjadi sebuah kabar yang bagus. Marc Marquez sendiri masih terikat kontrak dengan Honda sampai akhir musim 2024. Tidak sedikit yang meyakini perpisahan keduanya memungkinkan terjadi lebih cepat, tapi belum lama ini Marquez menegaskan bahwa dia berniat memenuhi kontraknya dengan pabrikan Jepang itu. Siapakah penerus Valentino Rossi? Sebagian pihak mungkin menilai, Francisco Pecco Bagnaia merupakan sosok yang paling cocok menjadi penerus Valentino Rossi di MotoGP. Sebab, selain sama-sama dari Italia, Bagnaia acap tampil mengesankan di lintasan. Namun, pengamat senior MotoGP, Alex Hoffman merisak anggapan tersebut. Menurutnya, ada pebalap lain yang lebih cocok menjadi the next Valentino Rossi. Dia adalah pebalap VR46 Racing yang meraih kemenangan di seri lalu, Marco Bezzecchi. Hoffman menilai, Bezzecchi memiliki kemiripan fisik dengan Valentino Rossi, terutama di bagian kepala hingga ke rambut. Penampilan Bezzecchi menurutnya membawa kenangan tersendiri tentang sosok Rossi di MotoGP. Pertama-tama, rambut ikalnya mirip. Itu sangat penting menurut saya. Dan itu adalah kenangan yang luar biasa dari Valentino, terutama Simoncelli. Itu berarti ia memiliki karakter bintang yang absolut dalam hal gaya, ujar Hoffman. Bukan hanya itu, gaya membalap Bezzecchi juga dinilai mirip-mirip Valentino Rossi, yakni berani namun tetap mengutamakan kehati-hatian. Selain itu, saat memakai dan melepas topi, Bezzecchi juga mengingatkannya dengan sosok The Doctor. Ia tak hanya menginspirasi di lintasan balap, tapi ia juga sangat keren saat diwawancara. Dan berusaha untuk selalu menekan rambutnya di balik topi itu sangat menyenangkan dan itulah mengapa perbandingan ini muncul, tegasnya. Bezzecchi sendiri merupakan salah satu murid terbaik Rossi di Akademi VR46 Racing. Menurut Hoffman, intensitas pertemuan membuat keduanya lama-lama terlihat mirip. Hoffman menilai, meski masih tergolong muda, namun ketenangan Bezzecchi di trek balap sudah seperti pebalap senior. Tapi, saya bisa membayangkan, dengan cara dia dilatih, juga oleh Valentino Rossi, bahwa tahun ini dia bisa menjadi masalah besar bagi yang lain karena dia begitu santai, begitu rileks, begitu baik, dan terlatih dengan sangat baik, ungkapnya. Hoffman yakin, Bezzecchi cepat atau lambat akan terbang tinggi. Andaipun tak mampu menyamai Rossi, minimal dia bisa mendekati level peraih 9 gelar juara tersebut. Ia
Saya percaya bahwa dia mungkin bisa melompat ke posisi yang lebih tinggi ke level Rossi, meskipun dia harus berhati-hati untuk saat ini, tentu saja, kata Hoffman. Oke Sobat GP Mania, sampai di sini dulu berita seputar balap motor, jangan lupa like dan subscribe, ketemu lagi di video selanjutnya.